털보 형님이 해킹으로 빼내면 안 돼요? 저 안으로만 들어가면 다 해결될 것 같은데. 나한테 생각이 있어요. Halo Sobat Ceker dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Masih dalam suasana merayakan hari kemenangan nih guys. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kuat dan hebat di masa-masa mendatang. Dan semoga kita juga bisa lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak menyakiti orang lain. Karena meskipun terkadang kita udah berhati-hati dalam bersikap, pasti ada aja momen dimana kita menjadi sasaran bagi orang lain buat dijatuhkan. Bahkan kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain buat kepentingan mereka. Jadi tetaplah kuat ketika kamu sedang berusaha bangkit kembali setelah jatuh berkali-kali. Semangat ya. Kali ini Bang Beco bakal bawain film dari Korea Selatan yang berjudul Fabricated City tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang gamer sekaligus hacker yang sangat jenius. Sampai suatu waktu ia difitnah dan jebloskan ke penjara. Bahkan ibunya sampai dibunuh sama bos psikopat. Dan sejak saat itu ia pun bertekad buat balesin dendamnya. Wah, gimana nih kelanjutan cerita gamers versus bos psikopat ini? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Pria ini namanya Kwon Yu. Sejak berhenti jadi atlet taekwondo, Kwon Yu sehari-hari disibukkan dengan menjadi pengacara alias pengangguran banyak acara, yang hobi banget main game online di warnet sampai gak kenal waktu. Di dunia game online dia memiliki tim yang sering mengajaknya bertemu di dunia nyata, tapi Kwon Yu selalu menghindarinya karena dia merasa minder dengan keadaannya sebagai pengangguran yang gak punya duit. Meski begitu, kemampuan Kwon Yu dalam bermain game juga nggak bisa dianggap remeh. Karena dalam game online itu, ia sering menjadi seorang kapten yang luar biasa hebat dengan segala kecerdikannya. Kemampuannya dalam menembak, bertarung, dan menyusun strategi selalu berhasil membuat anggota timnya terkagum-kagum. Setelah selesai bermain game online, Kwon Yu mendengar ada suara panggilan masuk dari HP di bawah meja PC-nya. Kwon Yu pun mengangkat panggilan itu. Dan ternyata Kwon Yu diminta untuk mengantarkan HP itu ke pemiliknya. Awalnya Kwon Yu menolak, namun setelah diiming-imingi sejumlah duit, dia akhirnya bersedia mengantarkan HP itu. Sesampainya di apartemen punya si pemilik HP, Kwon Yu sempat kaget karena pemilik HP-nya ternyata adalah seorang cewek yang sedang mandi. Kwon Yu pun lalu meninggalkan HP itu dan ngambil uang upahnya. Keesokan paginya, Kwon Yu baru aja terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba ia ditangkap sama polisi. Ia pun dituduh melakukan tindakan gak senonoh dan pembunuhan terhadap cewek pemilik HP yang semalam ia antar. Ketika Kwon Yu dibawa ke kantor polisi, ia pun langsung membantah segala tuduhannya. Namun pihak kepolisian terus memojokkannya. Gak lama kemudian ibu Kwon Yu pun menyusul ke kantor polisi. Melihat anaknya yang terus dipojokkan, dia pun gak tinggal diam. Dia kemudian meminta keadilan dengan turun ke jalanan dan membagikan pamflet informasi soal kasus anaknya. Namun sayangnya ia malah dihina oleh netizen karena dinilai gak bisa mendidik sang anak dengan baik sehingga melahirkan seorang pembunuh. Meski begitu, ibunya sama sekali nggak menyerah untuk membebaskan Kwon Yu. Ia pun kemudian menemui pengacara yang bernama Chon Sang. Awalnya Chon Sang ogah-ogahan membantu menangani kasus Kwon Yu. Dia justru menyarankan agar Kwon Yu menyerah saja kepada polisi buat meringankan hukumannya. Tapi setelah ibunya Kwon Yu memohon-mohon, akhirnya Chon Sang pun bersedia untuk menjadi pengacara Kwon Yu di persidangan nanti. Beberapa hari kemudian saat persidangan, Kwon Yu menyanggah semua tuduhan itu karena merasa tidak melakukan pembunuhan dan tindakan gak senonoh. Namun sanggahan itu terbantahkan dengan semua bukti yang mengarah kuat kepada Kwon Yu.
di mana polisi menemukan sidik jari, rambut, darah, hingga benih-benih milik Kwon Yu yang ada di TKP pembunuhan. Bahkan senjata pembunuhannya berupa pisau juga ditemukan di rumahnya Kwon Yu. Chon Sang juga tak bisa membelanya karena bukti yang sangat kuat menunjukkan jika Kwon Yu adalah tersangka utamanya. Dan gak pakai lama, hakim pun langsung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Kwon Yu. 무기징역에 처한다. Kwon Yu pun kemudian dibawa ke penjara level 1 karena kasusnya dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, yang mana penjara level 1 ini terletak di lokasi yang sangat terpencil dengan keamanan yang super ketat. Di dalam penjara, Kwon Yu mendapatkan perlakuan buruk dari sekelompok gangster yang diketuai oleh Ma Doksu. Nggak cuma dibully, Kwon Yu juga dipukuli dan dihajar sampai babak belur setiap harinya. Di situ Kwon Yu tidak pernah melawan karena dia masih bingung dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Suatu hari, sang ibu pun datang mengunjungi Kwon Yu. Dia merasa sangat sedih dan terpukul melihat kondisi Kwon Yu yang babak belur. Dia kemudian meminta Kwon Yu untuk lebih sabar dan bertahan karena ibunya akan berjuang buat membebaskan Kwon Yu. 강간범 아들 둔 엄마 되기 싫다. 엄마가 너 여기서 반드시 꺼낼 거야. Selain itu, Kwon Yu juga mendapatkan motivasi dari seorang narapidana lain yang sangat ditakuti dalam penjara. Napi itu adalah seorang psikopat dan pembunuh berantai. Dia mendukung Kwon Yu agar mau melawan Ma Doksu. Sejak saat itu, Kwon Yu mulai melatih dirinya buat bisa melawan Ma Doksu. Hingga suatu hari, Kwon Yu pun berhasil menghajar Ma Doksu dan anak buahnya. Dan setelah puas menghajar Ma Doksu, Kwon Yu mendapat kabar duka dari Chon Sang bahwa sang ibu telah meninggoy karena COD-an mandiri dengan malaikat maut. Sayangnya Kwon Yu tidak diizinkan hadir di acara pemakaman ibunya. Mendengar itu, Kwon Yu pun merasa sangat terpukul. Ketika berada di dalam sel, Kwon Yu masih dihantui rasa sedih dan bersalah sampai terbawa mimpi, di mana Kwon Yu bertemu dengan ibunya dan menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya, Kwon Yu pun kembali membuat keributan dengan Ma Doksu di tengah lapangan. Dan saat seorang sipir akan menembak Kwon Yu, dia menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri dan ia pun dilarikan ke rumah sakit. Rupanya adegan penusukan itu hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Kwon Yu agar dia bisa dibawa keluar dari penjara. Dan ketika sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, Kwon Yu tiba-tiba bangun dan langsung menyerang para sipir. Sang sipir pun jadi hilang kendali dan akhirnya mobil itu pun terguling. Untungnya Kwon Yu berhasil selamat dan segera melarikan diri. Kwon Yu terus kabur dari kejaran polisi. Dan di tengah pelariannya, dia nggak sengaja bertemu sama bule yang mobilnya lagi mogok. Karena Kwon Yu berhasil memperbaiki mobil si bule, ia pun diberikan tumpangan. Bahkan saat sampai di kota, bule itu memberikan mobil mereka kepada Kwon Yu. Sesampainya di kota, Kwon Yu pun segera pergi ke kantor Chon Sang untuk mencari jawaban. Kwon Yu benar-benar bingung atas apa yang terjadi dengan ibunya. Dan dia merasa aneh jika ibunya tiba-tiba memutuskan buat COD sama malaikat. Chon Sang mengatakan jika ibunya memang melakukan itu karena stres dengan kasusnya Kwon Yu. Chon Sang juga memberikan kalung milik ibunya Kwon Yu yang ditemukan di rumahnya. Namun tiba-tiba ada polisi yang datang buat menangkap Kwon Yu. Dan rupanya Chon Sang lah yang menghubungi polisi tersebut. Dengan cepat Kwon Yu kabur meninggalkan kantornya Chon Sang. Setelah berhasil kabur, Kwon Yu pun kemudian pergi ke warnet tempat biasanya ia main game. Di sana ia mencari informasi mengenai kasus yang menimpa dirinya. Dan gak berselang lama Kwon Yu menemukan sebuah video yang menceritakan kejanggalan dalam kasus itu. Banyaknya bukti valid yang tidak ditunjukkan ke persidangan membuat seorang hacker tertarik buat menyelidiki kasus Kwon Yu.
Ternyata hacker itu adalah salah satu anggota dari tim game online-nya. Di dalam video itu juga ada rekaman Kwon Yu saat mendatangi apartemen si wanita si pemilik HP. Kemudian terlihat Kwon Yu udah keluar lagi dari apartemen itu hanya dalam waktu 3 menit aja. Hal ini sangat gak memungkinkan bagi Kwon Yu buat melakukan tindakan gak senonoh sekaligus pembunuhan. Kwon Yu juga melihat sebuah video yang menunjukkan kalau wanita itu lagi ada di salah satu klub malam bersama seorang pria dan mereka menginap di sebuah motel. Namun anehnya si pria misterius itu justru bebas dari penyelidikan dan Kwon Yu lah yang dituduh menjadi tersangkanya. Selesai menonton video itu, Kwon Yu berkomunikasi dengan rekan hackernya itu dan ia meminta agar Kwon Yu menemuinya di salah satu kafe. Besoknya Kwon Yu pergi ke kafe tempat yang udah ditentukan oleh rekannya. Setelah menunggu lama, datanglah seorang cewek yang memberikan Kwon Yu HP. Ternyata cewek itu adalah rekan hackernya sekaligus teman main game online Kwon Yu yang selama ini dia kira seorang cowok. Dan cewek itu bernama Yeowol. Agar lebih aman, Yeowol membawa Kwon Yu ke tempat tinggalnya buat menyusun rencana dan mencari tahu siapa dalang dari kasus pembunuhan Kwon Yu. Gak lama kemudian datanglah anggota tim game online Kwon Yu yang lainnya. Ini adalah kali pertamanya mereka bertemu di dunia nyata. Mereka datang atas permintaan Yeowol untuk membantu Kwon Yu. Mereka adalah Demolition, Yang Dosa, dan juga Yobak. Mereka kemudian segera mencari kejanggalan dalam kasus Kwon Yu. Pertama-tama, Yeowol mulai menganalisa dari bagaimana Kwon Yu bisa tertangkap dalam waktu kurang dari 24 jam. Dia juga menunjukkan ada sebuah mobil box yang berada di lokasi kejadian. Dan setelah ditelusuri ternyata mobil itu ada di tempat barang rongsokan. 발생한 강력 사건 중에 일반적으로 가해자는 최대한 증거를 은폐하려는 경향이 시간도 안 돼서 용의자가 체포되고 재판도 하기 전에 터 안에 있는 CCTV를 몽땅 뒤져서 찾아낸 거야. 대장 때 말고 다른 사건일 때도 저런 게 있었나? 주소지 추적해봤는데 장이 모텔에 들어갔던 시간에 모텔 주변 1km 안에 얘네들 뭐야? Besoknya Kwon Yu datang ke tempat barang rongsokan itu bersama Demolition. Benar aja mobil box itu ada di sana. Tak berselang lama muncul beberapa pria berjas sambil membawa sebuah tempat kotak gitar segede gaban. Kwon Yu pun merasa curiga dan memutuskan untuk mengikutinya, lalu meminta Demolition tetap berjaga di area rongsokan itu sambil memantau kemana perginya mobil box itu. Kwon Yu pun mengikuti pria berjas itu yang berhenti di sebuah rumah mewah. Dan ketika Kwon Yu masuk ke area rumah itu, ia melihat ada beberapa petugas kebersihan yang sedang membersihkan sofa, karpet, dan lantai yang bersimbah darah. Di sisi lain, Demolition yang sedang memantau di lokasi rongsokan melihat ada sebuah peti alat musik yang dimasukkan ke dalam mobil box, dan mobil itu meninggalkan tempat itu. Dia kemudian mengikutinya hingga sampai di sebuah apartemen mewah. Karena memiliki keamanan yang sangat ketat, dia pun berencana akan menyusup ke dalam gedung tersebut bersama teman-temannya. Malam harinya, Demolition bertugas buat merusak kabel jaringan sehingga muncul masalah keamanan. Sementara Yobak bertugas untuk mengecoh petugas keamanan di saat Yong Tosa meretas jaringan server agar bisa disusupi oleh Yeowol. Akhirnya Yeowol pun bisa membobol sistem jaringan server tersebut. Dia kemudian mengarahkan Kwon Yu agar bisa masuk ke dalam gedung tanpa ketahuan kamera pengawas. Tak membutuhkan waktu lama, Kwon Yu pun berhasil menyusup dan masuk ke dalam sebuah kamar. Di kamar itu terpajang foto seorang aktor terkenal. Gak hanya itu, di sana juga ada peti alat musik yang tadi sang Demolition lihat. Kwon Yu lalu membuka peti itu dan isinya adalah jenazah dari si aktor itu sendiri. Ketika mengamati keadaan di dalam ruangan, Kwon Yu dikagetkan dengan suara pintu yang dibuka. Dia pun segera bersembunyi dan terlihat ada segerombolan orang yang datang. Rupanya orang-orang itu adalah bagian dari kelompok pria berjas yang diikutinya tadi siang. Mereka mempersiapkan lokasi itu buat menjadi TKP pembunuhan. Ternyata mereka adalah anggota dari sebuah organisasi yang bertugas untuk memanipulasi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan mengorbankan orang miskin dan tak bersalah.
Sepulangnya dari apartemen, Kwon Yu berdiskusi bersama teman-temannya untuk mencari tahu siapa dalang dari organisasi ini. Ia kemudian meminta Yeowol untuk mengecek sidik jari yang terdapat di foto yang sempat ia curi. Ternyata di situ ada sidik jarinya dari seorang gadis yang bernama Jeonso. Keesokan harinya, teman-teman Kwon Yu mulai mengikuti Jeonso. Mereka juga berhasil menyadap HP-nya Jeonso. Beberapa hari kemudian terlihat Kwon Yu sedang mendengar Jeonso teleponan bersama seorang wanita. Tiba-tiba ia tersadar bahwa suara wanita itu sama dengan suara wanita yang dulu memintanya buat nganterin HP ke apartemen. Kwon Yu kemudian meminta Yeowol untuk mengecek di mana lokasi wanita itu berada. Dan Yeowol menghubungi wanita itu dan mengajaknya berdebat buat memperpanjang waktu agar bisa dicari keberadaannya. 백수일 거야 안 받아 뻔해. 내 사랑하는 변태 씹새끼 고객님 한번 하자는데 그 지랄이네 이 씨발. 가세요. 여기 전화해서 지랄하지 마시고. Setelah mendapat titik lokasi di mana wanita itu berada, Kwon Yu pun mendatanginya. Namun tiba-tiba wanita ini disamperin oleh sosok misterius yang langsung membawanya pergi. Kwon Yu pun mengejar mereka. Sayangnya hal itu justru membuat Kwon Yu dikejar polisi karena wajahnya yang telah terekspos di depan umum. Di tengah aksinya kabur dari polisi itu, mobilnya justru mogok dan Kwon Yu akhirnya dikepung oleh banyak polisi. Namun tiba-tiba datang sebuah truk tronton yang nabrak sebagian mobil polisi. Ternyata orang di dalam truk itu adalah Ma Dok-soo. Ia pun langsung memukul Kwon Yu sampai nggak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Kwon Yu terbangun di sebuah bangunan kosong dalam kondisi sudah diikat dan babak belur karena dihajar oleh Ma Dok-soo. Dia juga tidak tahu bagaimana Ma Dok-soo bisa bebas dari penjara. Ma Dok-soo kemudian kembali menyiksanya dengan menembakkan anak panah yang dulu Kwon Yu gunakan buat menyerang dia. Rupanya di luar bangunan itu sudah banyak polisi yang akan menyergap mereka. Dan polisi itu datang karena laporan Yeowol yang mengaku-ngaku kalau dirinya sedang diculik oleh sekelompok orang jahat. Saat polisi menyergap Ma Dok-soo, Kwon Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, di mana Yeowol sudah menunggunya di luar, dan mereka pun segera meninggalkan lokasi menggunakan mobil menuju rumahnya Yeowol. Di tengah perjalanan, Yeowol memeriksa tubuh Kwon Yu untuk mencari alat penyadap. Dan benar aja ada sebuah alat pelacak yang dipasang di dalam kalung ibunya, di mana kalung itu didapatkan dari Chonsang. Kwon Yu pun segera membuang kalungnya agar tidak terdeteksi lagi. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Chonsang. Dia adalah orang yang sudah memfitnah Kwon Yu hingga menjebloskannya ke penjara. Dengan memanfaatkan kepintarannya sebagai seorang hacker berjiwa psikopat dan fasilitas teknologi yang dimilikinya, dia membentuk sebuah perusahaan ilegal yang bisa memanipulasi kematian seseorang dengan mengorbankan orang yang gak bersalah. Biasanya perusahaan ini disewa oleh para orang kaya yang tidak ingin namanya tercoreng hanya karena kasus pembunuhan. Sekalinya mereka ke rumah Yeowol, Kwon Yu menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Kwon Yu kemudian meminta Yong Do-sa untuk merakit drone agar bisa memata-matai Chonsang. Yong Do-sa yang memiliki skill teknisi level dewa ini pun dengan mudah merakit drone, dan drone itu kemudian diterbangkan ke kantornya Chonsang. Dari gambar drone mereka melihat ada sebuah ruangan rahasia di dalam kantor itu, dan mereka kemudian menyusun rencana buat melumpuhkan Chonsang beserta perusahaan ilegalnya. Keesokan harinya mereka memulai aksinya dengan meledakkan mobil box yang biasa digunakan buat mengangkut jenazah atau petugas kebersihan. Selain itu, mereka juga menghancurkan kantor seorang dokter yang bekerja untuk Chonsang, menghajar pria berjas di tempat barang rongsokan dan memburu si wanita yang dulu menjebaknya buat datang ke apartemen. Sementara itu di kantor Chonsang mulai terjadi kepanikan. Asisten Chonsang mulai bawel dan takut jika mereka akan diserang. Namun Chonsang memintanya buat tenang dengan nonton TV. Namun betapa kagetnya Chonsang saat menonton TV, ternyata kasus pembunuhan aktor Korea yang akan dia manipulasi sedang diungkap ke publik oleh Kwon Yu. Kasus pembunuhan seorang aktor Korea itu sebenarnya dilakukan oleh anak pengusaha ternama. Agar nama si pemilik pengusaha tidak tercoreng, dia pun menyewa Chonsang agar mencari mangsa buat dijadikan tersangka palsu.
Dan yang akan dijadikan tersangka dalam kasus ini ternyata adalah Jonso, wanita yang kemarin sempat dimata-matai oleh Kyunwoo. Namun Kyunwoo menyiarkan berita itu dengan pelaku aslinya, si anak pemilik perusahaan ternama. Gak lama kemudian, Chon Sang pun dihubungi oleh Kwon Yu. Ia pun berjalan ke arah dapur kantor agar pembicaraannya tidak terdengar asistennya. Dan di tengah amarahnya yang meluap, Chon Sang melihat bahwa asistennya telah dibius. Chon Sang pun langsung kabur menuju ruang rahasianya. Saat Chon Sang masuk ke dalam ruangan itu, Kwon Yu sudah siap untuk menghajarnya. Ia memukuli Chon Sang dengan sangat membabi buta, sampai Chon Sang lemes di pojokan. Kemudian Kwon Yu pun mengcopy semua data yang ada di komputer Chon Sang dengan flash disknya. Dia juga menemukan video bagaimana Chon Sang memanipulasi situasi untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Dan Kwon Yu juga menemukan video ibunya yang ternyata tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Chon Sang sendiri. Melihat itu, Kwon Yu pun langsung kesal mati-matian. Ia lalu menghajar Chon Sang sampai berdarah-darah. Setelah puas memberi pelajaran kepada Chon Sang, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Yowul. Saat diangkat, bukan suara Yowul yang berbicara tapi suara Ma Doksu. Rupanya Chon Sang sudah mempersiapkan rencana cadangan dengan menangkap semua tim Kwon Yu melalui Ma Doksu. Kwon Yu meminta Chon Sang untuk melepaskan mereka, namun ditolak. Chon Sang akan membunuh semua teman-teman Kwon Yu dan akan menjadikan Yowul sebagai pelaku utama kasus pembunuhan aktor. Kwon Yu pun bergegas menyelamatkan timnya. Sementara itu di rumah Yowul, nampak Demolition, Yong Dosa, dan Yong Bak sedang diikat sambil digantung. Ketika Ma Doksu akan menembak salah satu di antara mereka bertiga, mendadak mati lampu. Dalam gelap itulah Kwon Yu menghajar Ma Doksu dan anak buahnya. Akhirnya Kwon Yu pun berhasil membebaskan teman-temannya dan segera kabur dari Ma Doksu. Sementara itu, Chon Sang yang masih sadar segera memanipulasi media untuk membuat berita bahwa Kwon Yu dan teman-temannya adalah geng psikopat yang menjebak kasus pembunuhan aktor Korea tadi. Dia juga mengirimkan video ke berbagai stasiun TV tentang bagaimana Kwon Yu dan timnya saat melakukan aksinya. Hal ini semakin membuat Kwon Yu menjadi bahan incaran Pak Polisi di seluruh wilayah Korea. 긴급 속보입니다. 배우 노준영을 끔찍하게 권유와 그의 추종 세력인 일명. Mendengar fitnah yang disebarkan oleh Chon Sang tidak membuat Kwon Yu kehabisan akal. Dia segera melanjutkan rencananya dengan pura-pura menyerahkan diri ke polisi. Hal ini dilakukannya untuk mengecoh polisi agar tidak memburu teman-temannya yang sedang melaksanakan rencana besarnya. Di sisi lain, Yowul rupanya sedang meretas keamanan stasiun TV dan membuat semua kru kabur meninggalkan kantor. Kesempatan ini ia manfaatkan buat menyiapkan siaran langsung dari televisi. Rupanya dia juga dibantu oleh anggota tim gaming yang lain buat memberitakan kasus pembunuhan yang melibatkan Kwon Yu. 야 일어나 다 왔어 방송국. 어떻게 데이터는 다 빼냈나? Di saat Chon Sang melakukan selebrasi karena semua media sudah memberitakan tentang Kwon Yu dan teman-temannya, tiba-tiba komputernya error. Chon Sang melihat ada sebuah flash disk yang nyangkut di komputernya. Seketika itu ia pun panik karena rupanya flash disk itu Kwon Yu gunakan agar Yowul bisa mengakses semua data kejahatan Chon Sang. Kini data tersebut sudah berhasil Yowul dapatkan. Tak membutuhkan waktu lama, Yowul pun mulai siaran langsung bersama teman-temannya. 하지만 체포된 건 무직자였던 권유였습니다. Dalam siaran itu juga disampaikan bahwa dalang semua kejadian ini adalah Chon Sang. Ternyata Chon Sang telah berulang kali melakukan manipulasi pembunuhan melalui perusahaan ilegalnya dan selalu mengorbankan orang yang gak bersalah. Akhirnya, polisi pun menangkap Chon Sang dan menjebloskannya ke penjara bersama Ma Doksu CS. Dengan begitu, Kwon Yu pun dibebaskan dari segala tuduhan. Kini dia pun hidup bersama teman-teman gamingnya di dunia nyata dengan bahagia. Let you go, put your arms around me and I'll let you know how it
could show